Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana selanjutnya untuk market crypto lagi. Kenapa? Karena kita lihat Bitcoin ini sudah break hari ini ke 60.000 dolar. Nanti kita coba lihat analisa teknikalnya sendiri. Apa selanjutnya untuk Bitcoin? Kalau misalnya Bitcoin sudah break 60.000. Lalu bagaimana nasib altcoin juga nih? Karena Bitcoinnya naik kalau kita lihat seperti ini, tapi altcoin-altcoinnya masih belum bergerak lah. Rata-rata masih belum bergerak. Apakah ini cycle Bitcoin belum selesai? Mungkin Bitcoin masih bisa rally juga. Nanti kita lihat juga beberapa sentimen positif juga terhadap Bitcoin. Kenapa Bitcoin bisa naik seperti ini ke 60.000 lagi gitu ya. Kayak istilahnya bensinnya belum habis gitu. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Coba kita lihat, tapi mungkin sebelum kita masuk, bisa bantu support channel ini karena support kalian benar-benar berarti buat saya. Jadi ya bisa bantu like atau nge-share videonya, dan kalau misalnya kalian belum subscribe bisa bantu subscribe ya. And welcome to the channel kalau kalian yang baru masuk. Nah, kita coba lihat untuk update keadaan market crypto juga. Untuk sekarang kita lihat Bitcoin di level 59 ribuan ya. Sempat ke 60 ribu, nanti kita coba di teknikalnya. Kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, wow, ini New Cipher naiknya sekitar 407% ya. Mungkin dia baru listing juga, kalau nggak salah di Binance deh. Tapi ya harus do some research juga ya untuk ini. Tapi kita lihat juga untuk Matic, udah lama dia nggak rally gitu ya. Untuk sekarang dia sempat rally naik 15%, jadi cukup bagus lah untuk Matic sendiri. Kenapa Matic bisa rally? Nanti kita coba sedikit singgung ya. Tapi Bitcoin ini termasuk yang top 5 ya, dia naiknya cukup besar juga sekitar 4% untuk hari ini. Dan rata-rata altcoin memang mengalami koreksi. Kita bisa seperti ini, Shiba, Phantom, Harmony, One gitu ya. Nah, coba kita lihat untuk Crypto Fear and Greed Index, hampir sideways, hampir sama juga dari beberapa hari yang lalu di grid aja 71, 70, 72 di levelnya ya. Nah, kenapa Matic bisa rally? Salah satunya sih dari sini sih menurut saya mungkin ya. Hello Korea, Matic is now listed on Upbit Global. Jadi ya ini Matic baru saja dilisted di Upbit Global. Upbit Global ini siapa? Upbit Global adalah Korea largest crypto exchange. Jadi mungkin ini adalah salah satu sentimen positif. Tapi kalau dilihat jelas lagi ya, Matic sebenarnya fundamentalnya juga bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari event-eventnya kayak ini nih. Hari ini ada event juga nih 15 Oktober gitu ya untuk Matic sendiri. Mungkin ini juga bisa ada event, tapi ini harusnya mungkin belum ya, karena ini cuma chatting doang sih, belum ada sesuatu. Tapi ya untuk seperti ini masih cukup bagus untuk Matic, fundamentalnya masih bagus. Tapi ya kita lihat dari teknikalnya sendiri lah. Nah, itu untuk Matic. Nah, kita coba lihat bahas untuk Bitcoin. Kenapa Bitcoin bisa naik? Ini ada tweet dari si Ki Yong-ju ya. Dia adalah orang Korea. Dia ada CEO dari CryptoQuan, jadi perusahaan cryptocurrency juga. Nah, ini coba lihat dia tweet dia. Ini cukup penting juga. Kita lihat ya, if you are not an insider, keep your eyes on data to see how frontrunners behave. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah kalau misalnya kalian bukan insider atau kalian nggak tahu nih, nggak tahu info apa-apa, kita bisa lihat nih, kemana? Kita lihat apa? Kita lihat nih, apa yang terjadi terhadap market sendiri. Yang pertama dia bilang adalah 1.6 billion dollars, jadi sekitar 1,6 miliar dolar ini worth Bitcoin buying in 5 minutes. Jadi ada orang yang membeli, atau institusi ya, kita nggak tahu nih, yang membeli sekitar 1,6 miliar dolar dalam waktu 5 menit, dan belinya ini di market gitu. Dan kalau kita baca lagi di sini, bukan biasanya nih kalau misalnya market naik seperti ini, harga Bitcoin naik seperti ini, biasanya tuh bilang wah ini mungkin short squeeze gitu ya, mungkin ada short liquidation. Tapi kalau berdasarkan data sendiri, liquidationnya nggak begitu signifikan dengan hal ini. Jadi artinya bukan short squeeze gitu. Kita lihat ada short liquidation seems relative smaller like 17 million at that time. Jadi ya orang-orang waktu ini nggak terlalu banyak yang kena squeeze, dan berarti nggak terlalu banyak yang terkena likuidasi, istilahnya kayak gitu ya. Jadi ini gara-gara orang beli di spot market gitu untuk membeli Bitcoinnya. Nah, itu yang pertama. Berarti artinya apa? Berarti artinya mungkin dia ada sesuatu, dia ada tahu sesuatu yang akan terjadi terhadap market crypto ataupun Bitcoin. Yang kedua, 186 miliar worth Bitcoin move on the network. Jadi ada yang bergerak di dalam network sendiri. Dan ini cukup besar sekali ya, 186 miliar dolar loh. Dan ini kalau misalnya kita baca lagi, artinya ini apa? Ini adalah pause yang starting moving trend last month gitu ya, dari bulan lalu nih. Kita bisa lihat dari sini ya. Ini ya, yang warna ungu adalah Bitcoin tokens transfer nih. Awal-awal mulai dari September nih, udah mulai ada pergerakan yang cukup signifikan gitu. Lalu di sini artinya apa? Mungkin akan ada terjadi sesuatu, karena di sini kita bisa lihat lagi moving big funds have a lot security cost. Kalau misalnya kalian pindahin ini pindahin satu ke satu lagi, apalagi dengan kuantitas yang besar gitu ya, pasti banyak banget costnya dan security-nya juga. Karena kan ini ya, there's going to be a reason for this whales moving. Jadi alasannya apa gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini, futures premium on CME surges. Ini futures premium ya di sini ya. Artinya apa? Kalau misalnya futuresnya naik,
Kalau futuresnya naik, artinya adalah institusi demand-nya, itu ya, financial institusi, demand-nya naik gitu. Artinya mereka mau mendapatkan exposure juga terhadap Bitcoin. Kita lihat di sini, the increase in premium suggests that there is a high demand among the CME traders to build long exposure in Bitcoin at the moment. Gitu, berarti demand-nya untuk futuresnya Bitcoin ini juga lagi naik. Itu ketiga halnya. Ya dari sini. Lalu apa yang kita bisa lihat lagi? Salah satunya lagi ya. Ini tweet tadi pagi jam 1 pagi di 15 Oktober ya, pada saat video ini dibuat. Ini dari SEC-nya sendiri, SEC Investor artinya education gitu ya. Ini benar-benar official, kita lihat ada tick-nya juga. Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risk and benefits. Jadi dia bilang istilahnya kalau Bitcoin futures contract ini beresiko gitu, tapi in the other hand atau sebaliknya kita bisa lihat juga, berarti artinya apa? Artinya SEC ini mungkin dalam beberapa minggu ke depan atau mungkin di bulan Oktober, banyak yang berspekulasi di bulan Oktober ini SEC akan accept Bitcoin ETF gitu. Kenapa? Karena di sini dia udah kasih peringatan dulu bahwa ini ya istilahnya beresiko lah. Kira-kira kayak gitu ya. Makanya di sini kita lihat ini Bitcoin hits 60.000 for the first time since April, $60K gitu ya. Since April after reports of imminent ETF approval. Ya gara-gara ETF-nya juga ini katalis positifnya gitu ya. Dan di sini kita bilang bahwa Bitcoin ETF likely to begin trading in the United States as early as next week. Karena sekarang sudah akhir minggu, jadi kalau misalnya mau disahkan gitu ya, atau misalnya bisa ditradingkan mungkin di minggu depan paling awal gitu ya, karena kan sekarang sudah akhir minggu. Kira-kira kayak gitu. Itu adalah katalis positif untuk Bitcoin. Kenapa Bitcoin naik? Lalu kita lihat dari beberapa technical analysis juga. Ini kita lihat yang warna biru adalah harga Bitcoin di tahun 2017 gitu ya, pada saat dia naik. Yang warna hijau dan merah ini adalah harga Bitcoin sekarang di tahun 2021. Kita tahu Bitcoin itu bergerak in cycle. Jadi biasanya 4 tahun ya. 2013, 2017, 2021. Dan kita bisa lihat lagi di sini ya. Istilahnya nih hampir serem juga sih. Kenapa? Karena kita lihat nih pergerakan harga Bitcoin di tahun 2017 dan 2021 ini hampir sama. Gitu ya. Pada saat dia naik, ini naik juga gitu ya. Mengalami koreksi di bulan September juga, dan dalamnya ya pada saat dia mau recover juga hampir sama timingnya, secara timing ya. Jadi ya ini cukup seram. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, kalau misalnya benar-benar bisa sampai ujung sama terus gitu ya, harga Bitcoin mungkin di atas $180.000. Kalau misalnya kita lihat benar-benar kita copy and paste doang, kira-kira kayak gitu. Yang kedua adalah dari sini juga, ini 70s gold fractal check. Jadi ini dari emas gitu ya, karena banyak yang bilang Bitcoin ini pergerakan sekarang hampir sama dengan pergerakan emas di tahun 1970-an gitu ya, dari 1, triliun market cap naik ke 5 triliun market cap gitu ya. Nah ini di sini kita bisa lihat juga kuning adalah harga emasnya, fractal emasnya, lalu di sini adalah harga Bitcoinnya nih, yang candle ini gitu. Dan kalau misalnya seperti ini kita lihat ikutin sampai ujung, malah targetnya di sekitar 285.000. Ya sebenarnya kalau menurut saya 285.000 ini cukup besar sekali ya. Bayangkan kalau misalnya satu Bitcoin 285.000, market cap dari total market cap cryptocurrency itu berapa? Pasti tinggi sekali gitu ya. Nah, terakhir kali ini adalah tahun 2013, 17, dan 2021. Ini kita bilang nih, cycle-nya. Kita lihat di tahun 2013, sekarang kita masih di dalam lingkaran warna kuning ini nih. Pada saat kita break dari lingkaran warna kuning ini, lihat apa yang akan terjadi. Biasanya di 2013 kita pumping besar, 2017 pumping besar, 2021 mungkin bisa pumping besar juga. Mungkin banyak dari kalian, wah kalau tapering terjadi bagaimana? Ya kalau menurut tapering mungkin itu kita harus update lagi bagaimana terjadinya. Tapi menurut saya mungkin efeknya akan sedikit terminimalize ya, kira-kira gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak, mungkin hanya koreksi sedikit seperti ini. Tapi ya itu mungkin di satu video lagi kita baru bisa bahas itu ya, karena harus gather data, research, dan lain-lainnya. Nah, kita coba lihat untuk technical Bitcoin sekarang bagaimana. Kita lihat ya, sekarang di 59.800 nih, dia breakout. Sebelumnya kita bilang memang target price Bitcoin itu di sini, di kotak ini. Mungkin kalian ingat di sekitar 58.300, 58.700. Dan kita lihat sekarang ini dia sudah breakout dari sini, berarti kita bisa dilihat targetnya. Jadi ini cukup bagus sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam sendiri, sebenarnya belum ada pattern yang bisa kita lihat nih apa yang akan terjadi. Tapi kalau kalian tanya resisten Bitcoin selanjutnya di berapa? Kalau misalnya seperti ini, mungkin resistennya itu di sekitar ini nih. Top sebelumnya kita kan ada 4 top di sini ya. Jadi mungkin di top yang ini nih kali ini. Top di sini tuh berapa? Top di sini tuh di sekitar 61.800. Gitu. Ini mungkin resisten Bitcoin sendiri ya. Kalau misalnya Bitcoin mau rally lagi. Nah,
mungkin Bitcoin masih bisa relatif sideways dulu menurut saya ya, sepanjang weekend ini mungkin sedikit sideways karena kan belum bisa ada berita apa-apa juga gitu. Mungkin orang hanya berspekulasi. Nanti mungkin kalau misalnya terjadi, wah minggu depan Bitcoin ETF di announce gitu ya, atau mungkin ya mungkin di minggu depan gitu. Mungkin ini baru Bitcoin bisa coba pump lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Nah, mungkin kita lihat juga dari kotak warna kuning ini. Kotak warna kuning ini apa sih? Yang ini nih ya. Ini adalah prediksinya si Plan B. Plan B kalian tahu pasti ya, analisis Bitcoin yang cukup seram juga karena dia dari bulan Agustus, bulan September benar. Apakah bulan Oktober dia juga benar nih? Kalau misalnya dari si Plan B, kita bisa lihat juga nih ya. Bitcoin dia bilang bahwa akan closing di Oktober itu di sekitar 63.000. Kalau misalnya lihat growth-nya Bitcoin sekarang, kita bisa perhatikan nih, hanya sekitar 6% lagi gitu, dan kita masih ada waktu sekitar hampir 2 minggu gitu. Jadi ya masih cukup lama juga. Kalau misalnya Bitcoin menurut saya bahkan mungkin di bulan Oktober masih bisa break all time high dulu gitu. Dia break all time high di 65.000. Nah, mungkin dia nanti akan koreksi ke 63.000 kira-kira kayak gitu. Itu prediksi saya sih ya, karena dilihat dengan growth Bitcoin seperti ini dan ETF, mungkin dia dengan adanya ETF dia bisa break all time high lalu nanti baru koreksi di akhir bulan. Kira-kira kayak gitu. Apalagi yang kita bisa bahas, mungkin level support ya. Untuk level support masih sama sih di sekitar 57.000 Bitcoin ini ya. Kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri sebenarnya belum ada koreksi yang signifikan. Kita bisa lihat dari sini lebih karena dia potensi sideways aja. Jadi saya masih menunggu nih Bitcoin kapan koreksi ya. Karena kalau misalnya koreksi mungkin dia masih bisa, kalau untuk sekarang support di level sekitar 57 ribuan sampai di 56 ribuan. Jadi di range ini nih. Karena ini adalah level Fibonacci-nya. Ini kita kasih warna biru ya. Bentar ya. Nah, ini adalah range supportnya di level Fibonacci 0,786 dan di sini di bawah sini pada saat dia cukup kuat lah menahan ya. Ini supportnya, range supportnya kira-kira ya. Ini adalah untuk Bitcoin, jadi masih bagus sekali. Kita coba cek Bitcoin dominance sedikit. Bagaimana nih? Kemarin padahal Bitcoin dominance udah turun ya. Kalau kita perhatikan di sini naik lagi gitu ya. Ini kita sampai membuat ini sebagai garis resistance. Malah Bitcoin dominance-nya malah belum turun ke target kita ya. Kita sempat bikin target di bawah sini ya. Oke, mungkin saya lupa juga ya. Ini analisis harus disclaimer on juga ya, karena kalian harus do your own research. Ini adalah research yang saya lakukan, bisa dijadikan referensi tambahan aja gitu untuk kalian. Tapi kalau kalian bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset ini atau Bitcoin gitu yang kita lagi bahas. Nah, kita lihat sekarang mungkin ini malah Bitcoin pas di support di Bitcoin dominance-nya, dia malah pop up lagi naik. Kalau target saya, kalau misalnya Bitcoin masih bisa naik lagi, mungkin masih bisa naik sampai ke sekitar 47,5-an. Mungkin ini targetnya ya. Kenapa di sini? Karena kalau kita lihat dari sini, ini adalah level, ya bisa kita bilang resistennya juga di sini ya. Ada resisten di sekitar kotak warna biru ini. Apakah Bitcoin bisa ke 50%? Ya sebenarnya masih, kalau seperti ini sih sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya mungkin ini terlalu besar sih kalau ke 50 gitu ya. Tapi ya nggak ada yang mustahil lah kira-kira. Nah, kira-kira ini untuk dominance-nya, tapi kita masih berusaha untuk Bitcoin dominance ini turun. Karena kalau turun artinya altcoin performingnya lebih bagus. Terakhir kita buka total. Nah, untuk total ini adalah total market cap crypto. Dan kita lihat nih sekarang, kita malah sepertinya sudah mau bentuk all time high ini ya. Nah, ini ya all time high kita di 2,6 triliun dolar. Sekarang kita di 2,45, jadi masih ada sekitar 5% lagi untuk menembus all time high. Tapi kalau seperti ini kita lihat nih, pattern cup and handle-nya sudah konfirmasi gitu ya. Karena Bitcoin sudah seperti ini, kita tinggal menunggu dia breakout, bisa closing di atas ini, itu akan menjadi tanda yang bagus juga. Nah, Bitcoin juga sebenarnya kita harus menunggu nih, apakah besok dia bisa closing di atas 60.000, karena itu hal penting juga ya. Jadi kita harus lihat pada saat dia closingnya, bukan harga sekarang juga sebenarnya ya. Tapi ini saya masih menunggu sih untuk pattern cup and handle ini play out, karena lihat dari previous case sebelumnya nih, kita lihat dari case di tahun 2020 ya. Pada saat pattern cup and handle ini play out, kita lihat apa yang terjadi terhadap market crypto. Wah, naiknya cukup besar ya. Dan biasanya nih pada saat dia breakout, dia sedikit sideways nih. Nih ya, sedikit sideways di sini. Sideways dulu beberapa hari baru dia breakout ke atas. Jadi itu yang mungkin yang kita bisa alami sekarang. Mungkin kita akan mengalami sedikit sideways dulu pada saat kita sudah breakout. Baru nanti di akhir Oktober atau mungkin di awal November baru kita bisa melihat exponential gain yang akan kita alami. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi kembali lagi, disclaimer on. Ini hanya pendapat saya. And mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share videonya. And see you in the next video. Bye-bye.